Bapak, Ibu, Saudara, kelas dewasa pria dan wanita, serta kelas yang diberkati yaitu kelas lansia. Selamat bertemu kembali dalam acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Pelajaran kita hari ini berjudul kesaksian hidup orang Kristen. Teksnya diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita minta pimpinan Roh Kudus, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang sudah membawa kami kepada bulan Februari pada tahun ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu pada waktu-waktu yang sudah lewat, tapi kami yakin kami akan terus dipimpin Tuhan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati kami semua supaya pelajaran pada pagi hari ini kami pahami dan secara khusus kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati para Bapak Ibu yang setia mengikuti kelas ini. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi rezeki yang berlimpah-limpah, sehingga di masa tua kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan yang dicurahkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen perlu tetap menunjukkan sikap hidup yang benar agar dapat menjadi kesaksian sebagai utusan Kristus. Kita diajarkan untuk merasakan bahwa penderitaan, nyala api siksaan itu sebagai ujian yang kita alami. Keteguhan menanggung penderitaan ini membuktikan bahwa Roh Allah ada pada kita sebagai murid Yesus. Kita sebagai orang Kristen jangan sampai menderita karena melakukan kejahatan. Misalnya membunuh, mencuri, apalagi ya, banyak sekali. Karena hal-hal itu menunjukkan perilaku yang tidak benar. Tetapi jika menderita karena meneladani Kristus, kita jangan merasa malu. Bapak Ibu, jika hidup kita berbeda dengan orang berdosa, kemudian dikucilkan, dihina, dipermalukan, kita harus tetap hidup dengan benar. Bapak Ibu, penghakiman dimulai dari orang Kristen yang memiliki hidup yang benar. Oleh karena itu, jangan sampai kita tersandung karena menjalani hidup seperti orang berdosa. Penderitaan seharusnya tidak membuat kita lemah. Kita bisa tetap kuat sekalipun menderita karena iman. Kekuatan itu disebabkan kita siap untuk menjadi saksi yang melakukan kehendak Allah dan karena penyerahan jiwanya serta tetap menunjukkan hidup yang baik di hadapan Allah. Itu adalah ringkasan dari perikop yang kita pelajari dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Jadi hidup sebagai saksi adalah kehendak Allah.
Dan kita melakukan hal itu sambil menyerahkan jiwa ke hadapan Allah dengan tetap hidup baik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita membuka 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 ya, dengan judul perikop menderita sebagai Kristen. Ya. Mari Bapak Ibu menyimak dan mengikuti di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian pembacaan kita dari 1 Petrus 4, 12-19 dengan judul perikop menderita sebagai Kristen. Nah, mari kita mempelajari apa yang diajarkan dalam pelajaran kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, seluruh dunia dimanapun berada membutuhkan terang dari kesaksian hidup orang percaya. Bagaimana jika kehidupan orang percaya gagal memberi terang kepada dunia? Apakah karena adanya ancaman dan aniaya dari pihak tertentu dapat menjadikan pembenaran untuk berhenti memberitakan Injil? Nah, mari kita bahas lebih mendalam fondasi dari perikop 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana kita menderita karena bersaksi? Ya, bisa kita lihat di ayat 14 sampai 15. Ini adalah fakta. Manusia dimanapun tidak pernah bebas dari penderitaan. Sekalipun mereka hidup di negara yang teraman. Ya. Sumber penderitaan bisa bermacam-macam. Yang pertama,
masalah ekonomi. Ya, khususnya resesi. Resesi menyebabkan kesulitan bagi keluarga jika menghadapi masalah keuangan. Tetapi di tengah kesulitan ekonomi, keluarga Kristen masih tetap dapat bersaksi. Ya. Itu yang pertama, yaitu masalah ekonomi. Yang kedua, bencana alam. Perhatikan Bapak Ibu, Saudara. Terakhir ini cukup banyak bencana yang terjadi di negara kita. Banjir, ya, longsor, lalu erupsi Gunung Merapi, ya, erupsi gunung berapi lainnya. Kebanyakan di tengah bencana alam, orang Kristen masih tetap dapat menjadi saksi Kristus. Ya. Kita ingat ketika ada tsunami di Aceh, di Nias, orang-orang Kristen dapat bersaksi kepada mereka, sehingga bisa dimulai jemaat-jemaat rumah di sana. Yang berikutnya, penderitaan itu bisa berupa kejahatan orang lain. Saudara perhatikan di ayat 15. Ya. Kita bisa menjadi korban suatu kejahatan. Tetapi jangan kita menjadi pelaku kejahatan itu. Ya, tadi itu kita baca di ayat 17. Karena pasti akan merusak kesaksian Kristen kita. Ya. Ingat, kesaksian kita akan rusak kalau kita menjadi pelaku kejahatan. Sumber penderitaan yang lain adalah karena iman kepada Kristus. Itu di ayat 14. Bapak Ibu, berbagai kasus di dunia, orang Kristen mengalami berbagai kesulitan. Ya, di mana-mana. Itu bisa dianiaya. Karena iman kita dianiaya. Kita bisa difitnah. Ya. Lalu dijebloskan ke penjara. Kita bisa diejek, dicemoohkan, dan banyak berbagai tindakan diskriminatif. Ya, jadi yang pertama adalah menderita karena bersaksi. Bagaimana yang kedua? Yang kedua yaitu sikap menghadapi penderitaan. Itu dijelaskan dalam ayat 13 sampai 16. Pasti Bapak Ibu setuju dengan saya. Tidak ada orang yang menghendaki penderitaan. Tapi sekali lagi, penderitaan tidak dapat ditolak. Siap atau tidak. Penderitaan bisa menimpa seseorang. Bagaimana sikap yang benar ketika kita menghadapi penderitaan? Yang pertama, bersukacita, ya. Itu ayat 13 sampai 14. Yang kedua, jangan malu. Ayat 16. Yang berikutnya, sikap yang benar berikutnya adalah tetap rajin berbuat baik. Ayat yang ke-19. Jadi sikap menghadapi penderitaan itu dijelaskan secara gamblang, ya. Bersukacita, jangan malu kalau kita menderita karena Kristus, ya. Dan tetap rajin berbuat baik. Pasti akan ada hasilnya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus tetap setia bersaksi. Ya. Tadi saya ulang lagi, yang pertama menderita karena bersaksi. Yang kedua, bagaimana sikap menghadapi penderitaan.
Dan sekarang yang kita bahas adalah tetap setia bersaksi. Ayat 17 sampai 19. Sebagai bagian dari jemaat Tuhan, kita harus tetap setia berbakti. Ya, siapapun kita, mau lansia, mau yang masih muda, mau yang setengah baya, kita harus tetap setia bersaksi. Orang yang sungguh beriman kepada Yesus pasti beroleh keselamatan hidup yang kekal. Selanjutnya, setelah beroleh hidup yang kekal, di dalam hati orang percaya itu tetap menyala api rohani untuk menjangkau orang yang terhilang. Suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan hidup kepada Tuhan. Semua orang akan dihakimi. Jika tidak memberitakan Injil, bukankah kita kehilangan upah dan kita akan merasa malu? Ya, Bapak Ibu, menurut catatan Alkitab, ya, bahwa setiap orang percaya pada akhir zaman akan diberikan mahkota. Ya, konon katanya bahwa mahkota itu berhubungan dengan kesaksian semasa kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita kehilangan upah dan merasa malu karena kita tidak memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ya, sebagai kesimpulan, saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai orang percaya hidup oleh anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Di samping itu, Tuhan memberikan tanggung jawab yang mulia kepada setiap kita orang Kristen untuk bersaksi, yaitu untuk memberitakan Injil kepada semua orang hingga akhir zaman. Walaupun berisiko, kita harus tetap melakukan firman Tuhan. Ya. Saya ingin membacakan ayat hafalan supaya kita merenungkan sepanjang minggu ini. Ya. Ayat hafalan kita diambil dari Matius 5 ayat 11 yang berbunyi, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Matius 5 ayat 11. Sekali lagi, Matius 5 ayat 11. "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Matius 5 ayat 11. Semoga ayat hafalan ini mendorong kita untuk berani bersaksi. Ya. Karena Yesus mengatakan, berbahagialah jika kita dicela dan dianiaya dan difitnah karena kepercayaan kita kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, sekian pelajaran kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu berdiskusi dalam kelas masing-masing. Ya, saya tahu bahwa ada yang diskusi melalui WA chat. Ada juga yang berdiskusi melalui Google Meet. Ya, apapun medianya.
kita berdiskusi supaya kita mendapat pemahaman yang lebih dalam dari pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke grup masing-masing. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu dalam pelajaran kami pada hari ini. Tuhan memberkati kami, beri kami keberanian, beri kami keyakinan ketika kami mengalami penderitaan, kami tidak sendiri. Dan kami tidak perlu malu karena penderitaan yang kami alami bukan disebabkan kejahatan, tetapi karena pengiringan kami akan Tuhan Yesus. Mohon berkat-Mu Bapa untuk kelas dewasa pria, wanita, dan lansia ini, supaya Tuhan memberi kesehatan kepada kami semua, sehingga kami memiliki semangat untuk bersaksi kepada orang lain. Terima kasih, Engkau sudah menolong kami. Biarlah kami bertekad untuk hidup melekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati.